Halo ladies and gentlemen, bagaimana kabar kalian? Di sini saya akan melanjutkan cerita dari John Wick 1 yang sebelumnya sudah saya rekap. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan klik link di deskripsi agar ceritanya bisa nyambung. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita putar intronya. Awal film kita diperlihatkan kejar-mengejar di pertengahan kota. Dan itu adalah John Wick yang sedang mencari keberadaan mobil yang belum sempat ia temukan. Ternyata mobil John Wick sedang disembunyikan oleh seorang mafia yang merupakan saudara Viggo sekaligus pamannya Losef. Dan mafia ini bernama Budi. John yang mengetahui keberadaan mobilnya langsung bergegas untuk mengambilnya kembali. Setelah itu ia dihadang oleh beberapa pasukannya Budi. Tapi, tentu saja itu bukan masalah bagi seorang semacam John Wick. Setelah menghabisi semua musuh, John pun menemui Budi dan menuangkannya tuak sebagai salam perdamaian. Lah, kok berdamai pula kau, John? Mungkin karena John sudah lelah menjalani hidupnya dalam lingkaran kriminal. Sesampainya di rumah, ia memberikan anjingnya makanan, kemudian beristirahat. Keesokan harinya, datanglah Jamet dengan tujuan memperbaiki mobil John. Kemudian, John mengubur semua pekakasnya untuk meninggalkan masa kriminalnya. Tak lama setelah itu, datanglah seorang yang bernama Santino. Santino merupakan orang yang membantu John saat menyelesaikan misi mustahil yang diberikan oleh Viggo. Dan tujuan Santino datang meminta bantuan John untuk membunuh saudaranya sendiri supaya bisa mengambil alih hak dan kekuasaannya. Akan tetapi, John pun menolak tawaran tersebut karena sudah tak ingin kembali ke masa kriminalnya. Santino yang merasa kecewa langsung membakar rumah John. Keesokan harinya, John datang ke Continental untuk menceritakan masalahnya pada Winston. Kemudian, Winston pun menyarankan John untuk memenuhi keinginan Santino karena John masih terikat segel dengannya. Jika segel itu dilanggar, maka orang itu akan bebas dibunuh oleh siapapun dan dimanapun ia berada. Oleh karena itu, John pun menemui Santino untuk memenuhi keinginannya, karena John tidak ingin melanggar segel atau perjanjian yang sudah mereka buat. Kemudian, John pun OTW ke tempat saudari Santino berada, yang saat itu berada di Roma. Dan saudaranya ini bernama Gianna. Sesampainya di Roma, John pun menginap di Continental Roma. Di sana, ia bertemu ketua organisasi Continental Roma yang bernama Julius. Kemudian, John menemui seorang untuk menanyakan desain bangunan tempat Gianna tinggal dan memesan pekakas perangnya. Setelah itu, John pun menyelinap masuk ke tempat Gianna berada. Tak disangka, ternyata ada Mbak Nela yang sedang konser di sana. Wow! Udah cantik, manis, seksi pula tuh. Lanjut, tak lama setelah itu, John pun menemukan Mbak Gianna. Mbak Gianna yang mengetahui tujuan John mendatanginya, lalu mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Saat bergegas pergi dari sana, John pun bertemu dengan seorang yang bernama Bolap. Bolap merupakan bodyguard pribadi dari Mbak Gianna. Kemudian Bolap pun menembaki John karena merasa ada yang aneh dengan kedatangannya. John pun lari dan terjadilah tembak-menembak di tempat tersebut. Kemudian, John bertemu dengan Batate yang merupakan ajudan Santino, yang mencoba membunuh John di sana.
Saat hendak pergi, John pun ditabrak oleh Bolap dan terjadilah duel di antara mereka, sampai mereka tak sadar hingga masuk di area kontinental. Kemudian mereka pun dihentikan oleh Julius, dan mereka memutuskan untuk memesan tuak di sebuah bar. Tak lama setelah itu, John pun menerima telepon dari Santino. Karena John tahu Santino mengkhianatinya, ia pun langsung mematikan teleponnya. Bangke emang si Santino ini. Awalnya kan nyuruh John bunuh saudaranya, tapi kok dia malah pengen balas dendam sama si John. Tak tanggung-tanggung, Santino pun membuat kontrak hingga $7 juta bagi siapapun yang berhasil membunuh John. Tak butuh waktu lama, berita kontrak itu pun menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Setelah itu, John pun check out dari Continental Roma dan bergegas kembali ke kotanya untuk membalas perbuatan Santino. Saat di tengah perjalanan, orang-orang pun berlomba untuk membunuh John Wick. Tapi, bukan John Wick namanya jika ia mati sebelum dendamnya terbalas. Bolap yang mengetahui ada kontrak untuk John Wick, jadi semakin semangat untuk membunuhnya. Akan tetapi, malaikat menjemputnya terlebih dahulu. John yang terus dikejar musuh, kemudian bersembunyi pada pengemis yang ada di sana. Tapi, itu bukanlah pengemis biasa, melainkan sebuah anggota yang tersebar di seluruh sudut kota. Kemudian, John meminta pada pengemis untuk dibawa pada ketuanya. Tak lama setelah itu, John pun bertemu dengan ketua anggota pengemis, yang bernama Patrick. Tujuan John menemui Patrick untuk meminta bantuan darinya, yaitu memberikannya senjata dan membantunya menyelinap untuk menemui Santino. Untung aja Patrick mau menolong John. Kalau tidak, nggak tahu dah gimana. Kan lumayan $7 juta buat beli cendol. Tapi apalah dayaku menilai. Hanya sutradara lah yang mengatur semua. Lanjut, setelah itu John pun langsung menyelinap masuk ke tempat Santino berada. Seperti biasa, John pun langsung membabi buta orang yang menghambat misinya. Sampai-sampai Mbak Tatik pun ikut terbunuh oleh tangan John sendiri. Scene lalu beralih dengan Santino yang berlindung di Continental dan menemui Winston untuk mencabut keanggotaan John. Tetapi Winston pun menolaknya karena John tidak melanggar peraturan. Tak lama setelah itu, datanglah John dan menghadap pada Santino. Amarah John sangat memuncak dan tak terkendali. Winston pun lalu menenangkan John karena tak ingin ada pembunuhan di area Continental. Akan tetapi, John tidak mempedulikannya. Dan Santino pun tewas tepat di area Continental sekaligus tepat di hadapan Winston. Finished it. Karena dendamnya terbalas, ia pun pulang ke rumahnya yang sudah hangus. Kemudian, ia dijemput untuk menemui Winston. Winston mengatakan bahwa keanggotaan John telah dicabut dari Continental. Maka dari itu, John bebas dibunuh oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun ia berada. Akan tetapi, Winston membiarkan John pergi dalam 1 jam sebelum ia dinyatakan buronan. Kemudian Winston pun memberikan sedikit rezeki pada John untuk bekal dalam perjalanannya. Perjalanan kemana? Ke neraka. John pun memanfaatkan 1 jam tersebut untuk pergi dari tempat itu secepat mungkin. Dan film pun selesai. Masih ada John Wick 3 yang akan saya rekap selanjutnya.
pastinya akan lebih seru. John Wick yang niatnya pensiun malah ada aja yang membuatnya gagal. Tadi niatnya bayar hutang sama Santino supaya tidak ada beban dan bisa hidup tenang, malah dihianati sampai John Wick nekat membunuh di area kontinental. Kan jadi makin besar masalahnya. Ya itulah sutradara, kadang bikin kesel, emosi, sedih, bahkan bikin tegang sekalipun. Bukan tegang di bawah, Bambang. Ya mungkin segitu dulu ya ceritanya. Bagi kalian yang mau request film, silahkan saja tulis di kolom komentar dan saya akan usahakan bisa merekapnya. Dan jangan lupa dukung terus Markas Film dengan cara like, komen, subscribe, dan masukan Anda supaya bisa berkembang seperti channel tetangga. Oke, terima kasih.